Shalom keluarga damai dan Sobat Samas. Mari kita bersyukur untuk hari ini, untuk pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari baru dan lawatan Tuhan yang senantiasa menenangkan dan membawa pengharapan di dalam hidup kami. Kini kami ingin merenungkan dan menghayati firman-Mu. Berkati kami dalam renungan kami ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 4 ayat yang ke-9 dan 16-18. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 16-18. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar." Sobat Samas, kisah Tuhan Yesus menemui perempuan Samaria adalah kisah yang cukup familiar bagi kita. Ada banyak hal menarik dalam kisah ini, namun kita hanya akan melihat 2 hal. Yang pertama, secara status sosial. Orang Samaria adalah warga kelas 2 dibanding Yahudi. Namun Tuhan Yesus tetap mendekati, menemui, dan berbicara dengan perempuan Samaria seperti ayat 9 tadi. Yang kedua, waktu Yesus menanyakan suaminya, perempuan Samaria mengakui keadaannya, dan Tuhan Yesus pun juga mengerti semuanya. Saudara terkasih, saat merenungkan bagian ini, saya ingin mengajak Anda dan juga saya untuk membayangkan seandainya perempuan Samaria itu adalah saya atau Anda. Mari kita membayangkan seandainya saya atau Anda sedang dalam pembicaraan dengan Tuhan. Tidak ada orang lain dan begitu pribadi. Telinga kita mendengar lembutnya suara Tuhan. Mata kita melihat gerak tangannya, merasakan senyumnya, merasakan tatapan mata yang begitu teduh dan dekat. Dan Tuhan sangat tahu semua latar belakang kita, bahkan juga kesalahan dan keburukan kita. Namun dengan lembut Tuhan menerima kita apa adanya. Dengan bebas kita juga bisa menceritakan kondisi kita dan juga mengakui kesalahan kita. Dan dengan penuh kelembutan juga Tuhan mendengarkan kita. Dan pada akhirnya lawatan Tuhanlah yang memulihkan kita dan memberi kita damai sukacita. Sungguh, cinta dan penerimaan Tuhan tidak berdasar pada status sosial kita, latar belakang kita, pengalaman, moralitas kita, maupun kegagalan kita. Perjumpaan dengan Tuhan yang penuh kasih adalah sebuah anugerah, hingga kita memiliki kesempatan indah untuk menikmati obrolan itu. Sebuah pertanyaan, jika itu tadi bukan hanya pengandaian, saat ngobrol dengan Tuhan, tidakkah kita terpesona dengan kelembutan dan perhatian Tuhan Yesus? Tidakkah kita rindu senantiasa memiliki percakapan batin dengan Tuhan? Sobat Samas, dengan lembut Tuhan menerima kita apa adanya, dan dengan lembut pula Ia memulihkan kita. Mengutip tulisan Max Lucado dalam bukunya Just Like Jesus, Tuhan menerima kita apa adanya, namun Tuhan tidak mau kita seadanya. Dan berita baiknya, Tuhan tidak pernah menjauh. Tuhan menghampiri kita dan melawat kita. Sobat Samas, percakapan Tuhan Yesus dan perempuan Samaria ini menarik bagi kita. Karena dari sini kita melihat bahwa Yesus datang ke dunia tidak hanya untuk menebus dosa kita, tapi juga berrelasi dengan manusia. Lewat perjumpaan itu, Dia mendengar apa yang menjadi kerisauan umatnya. Apakah tentang kejatuhan, kegagalan, ketakutan, atau yang lain-lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, maukah kita mengkhususkan waktu bercakap-cakap dengan Tuhan? Tuhan siap mendengar dan menyegarkan kita dengan kebesarannya dan kebenarannya. Mari
kita terus melakukan waktu teduh bersama Tuhan dan menikmati keintiman komunikasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kebaikan-Mu membuat hati kami terpesona. Engkau yang maha mulia telah rela datang ke dunia menebus dosa kami dan berrelasi dengan kami umat-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kini kami berdoa ya Tuhan, memohon rahmat-Mu. Tuntunlah hidup kami dengan roh dan firman-Mu, agar kami umat tebusan-Mu senantiasa peka dalam relasi dan doa dengan Engkau. Haleluya.